Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali pada hari ini kita bisa kembali merefleksikan renungan Gema pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaanmu, berkat dan anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti firman-Mu, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-27. Kita tidak akan membaca seluruh ayat, saya mengajak kita semua membaca ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perikop kita hari ini diceritakan bahwa Raja Daud menetapkan 4 divisi yang bertugas untuk membantu raja. Pertama, divisi militer ini yang bertanggung jawab untuk melayani dan menjaga raja sepanjang waktu. Kemudian yang kedua, divisi kepala suku. Mereka ini bertugas untuk memperhatikan kesejahteraan orang-orang Israel. Ketiga, divisi pengatur dan pengawas harta milik raja. Keempat, divisi penasihat pribadi raja. Untuk penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca dari Alkitab dan renungan Gema yang bertanggal pada hari ini. Di dalam pasal 27 ini, bait suci tidak disebutkan, padahal di pasal-pasal sebelumnya dan 2 pasal setelahnya ada menyebutkan persiapan pembangunan bait suci. Bahkan sebutan nama Tuhan hanya muncul 1 kali di dalam pasal ini, yaitu di ayat yang ke-23. Meskipun bait suci tidak disebutkan secara langsung di dalam pasal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatannya pasal ini juga berkaitan dengan persiapan pembangunan bait suci. Pasal-pasal sebelumnya fokus kepada suku Lewi, dan di pasal 27 ini fokusnya mulai melebar ke seluruh orang Israel. Perwakilan dari semua kelompok yang disebutkan di dalam pasal ini seperti para pejabat militer, kepala suku, pejabat yang bertanggung jawab atas harta benda kerajaan, semua ini muncul kembali di pasal 28. Jadi semua pemimpin Israel bersama dengan seluruh rakyat Israel terlibat di dalam persiapan pembangunan bait suci. Seluruh rakyat memberikan komitmen mereka untuk membangun bait suci dengan memberikan persembahan harta benda mereka secara sukarela. Gereja di dalam perjanjian baru seperti kerajaan Daud memberikan kesempatan bagi semua orang percaya untuk membangun gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang percaya untuk digunakan dimanapun dan kapanpun. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam gereja terdapat karunia yang berlain-lainan. Jika Tuhan memberikan Anda karunia untuk melayani, baiklah Anda melayani. Jika Tuhan memberikan Anda karunia untuk mengajar, baiklah Anda mengajar. Jika Tuhan memberikan Anda karunia untuk menasihati, baiklah Anda menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan senang hati dan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Apa karunia Anda? Maukah Anda memberikan diri Anda untuk melayani Tuhan dan gerejanya? Saya pernah mendengar sebuah cerita dari dosen saya tentang Albert Einstein memiliki 2 foto orang yang dikaguminya dan tersimpan di kamarnya. Orang yang pertama adalah Isaac Newton, seorang ahli fisika, dan orang yang kedua adalah James Clerk Maxwell, seorang ahli fisika juga. Tetapi ketika Einstein sudah tua, dia mencopot gambar itu dan menggantinya dengan foto yang lain, yaitu Mahatma Gandhi
seorang pejuang kemerdekaan bagi orang India. Kemudian orang yang kedua adalah Albert Schweitzer. Siapakah dia? Albert Schweitzer ini adalah seorang dokter, filsuf, musikus, dan seorang misionaris di Afrika. Einstein ditanya, "Mengapa Anda mengganti dua gambar tadi?" Dan dia menjawab begini, "Pada waktu saya masih muda, saya ingin sukses seperti Newton dan Maxwell. Tetapi sesudah saya tua, saya menyadari bahwa dunia ini lebih butuh orang yang mau melayani." Jemaat yang terkasih, Anda tidak perlu menunggu sampai tua untuk menyadari bahwa dunia lebih membutuhkan orang yang mau melayani. Sekalipun Anda masih muda, Anda dapat melayani Tuhan dan gerejanya. Dunia ini menawarkan image of success, tetapi Tuhan menawarkan image of service. Bukan berarti kita tidak boleh sukses. Kita boleh sukses, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Tetapi kita harus melihat sukses itu sebagai sesuatu yang Tuhan tambahkan ke dalam kehidupan kita. Yang terutama adalah Anda melayani orang lain dan berkorban untuk orang lain. Anda dan saya bukan pembantu Raja Daud. Anda dan saya juga tidak pernah melayani Raja Daud. Tetapi kita memiliki raja di atas segala raja. Raja yang melebihi Daud. Dia adalah Yesus Kristus. Kita harus melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di satu sisi adalah Raja yang patut kita layani. Dan di sisi lain, Yesus Kristus adalah seorang hamba Allah yang telah datang ke dalam dunia ini, melayani kita, berkorban untuk kita, mengorbankan nyawanya bagi kita. Apa yang bisa kita contoh dari diri Tuhan Yesus? Dan apa yang bisa Anda lakukan untuk membalas kebaikannya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memperhatikan kehidupan kami. Engkau mengasihi kami, memberikan putramu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah, tetapi menjadi hamba untuk melayani kami, memberikan nyawanya untuk kami. Kami sungguh bersyukur untuk keselamatan yang sudah kami terima. Kami berdoa agar Engkau berkenan bekerja dan melalui kami melayani Engkau, boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Siapapun kami, dari manapun kami, dan berapapun usia kami bisa dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan mau memakai kami untuk melayani Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.